Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan kita pagi hari ini, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan senantiasa menyatakan kasih karunia dalam hidup kita. Tuhan Yesus senantiasa baik dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih, kuasa, pertolongan dan perlindungan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru setiap saat. Saudara, mari kita senantiasa merindukan Tuhan, senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, senantiasa mencari wajahnya dalam hidup kita. Dan saya percaya akan selalu ada kekuatan yang baru dalam hidup saudara dan saya, yang memuaskan setiap kita, membuat setiap kita boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dalam berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Hosanna ya ralama syana marata kasih. Ya Aba ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam hidup kami. Yalah kami boleh senantiasa menikmati kasih karunia-Mu, menikmati sukacita yang daripada-Mu Tuhan, menikmati kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami dan memberikan kami damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdaulatlah Tuhan di tempat ini Tuhan, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kalau ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, ada kemerdekaan, ada sukacita, kelimpahan, perlindungan, berkat-berkat dan kesetiaan Tuhan nyata sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersekutu bersama memuji dan menyembah Engkau. Dan Engkau bertahta Tuhan, bersemayam atas penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama memuji nama Tuhan kita, ya Tuhan yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun bersuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya, amin. Kami memuji Engkau Tuhan Allah yang kudus, bertahta atas pujian kami. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau suci Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Dialah segala
suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Amin. Satu hal yang kami percaya dan kami yakini, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong, memulihkan setiap kami. Kami datang membawa hati kami, ya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, mari sembah Dia. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebab segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Yesus memberikan aku kekuatan. Hanya karenamu aku dapat berjalan, hanya karenamu aku dapat bertahan hingga saat ini, ya Tuhan. Mari saudara, buka hatimu lebih lagi. Mari buka hatimu lebih lagi pada Tuhan. Datang padanya, serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Sebab Dia sanggup, Dia teramat sanggup. Percayalah padanya. Haleluya, haleluya.
Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Mari bawa penyembahan hari ini ke hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Datang padanya dengan kerinduan. Sikira bala 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 bala. Kami sembah Kau Tuhan, kami mau berjalan bersamamu, berjalan denganmu. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seruas sekalian alam, karena daripadanya, olehnya, kepadanya ada segala-galanya. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan penyayang, besar kesetiaannya, limpah rahmat berkatnya, kemurahannya kekal selama-lamanya. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih, kita bersyukur hari ini kita kembali dipersatukan dalam kebaktian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menerima urapan Roh Kudus. Kita butuh firman Tuhan memberikan kita iman mengalahkan dunia ini. Kita butuh urapan Roh Kudus memberikan kita tenaga, kuasa, kemampuan untuk jadi saksi Kristus dan berhasil. Dan hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai Kristus mempersatukan. Kristus mempersatukan. Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mempersatukan. Kristus mempersatukan. Menjadi satu. Dari banyak menjadi satu. Jadi pakaian kita itu pakaian Kristus. Pakaian Kristus seragam. Ya, apa itu? Di dalam Galatia pasal 3 ayat 27 dan 28. Galatia pasal 3 ayat 27 dan 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi baptisan itu membuat kita jadi manusia baru. Kita memakai pakaian Kristus. Makanya kita harus dibaptis. Supaya kita memakai pakaian Kristus. Menjadi manusia baru. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Tentang baptisan. Ini arti baptis. Baptis dari kata baptiso atau bapto. Artinya diselam. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tuh. Jadi baptis artinya kita dikubur bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Semua kutuk dosa kita, kutuk Adam dan Hawa, kutuk kenajisan kita, semua itu dikubur bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Nah, sesudah jadi manusia baru, harus terus-menerus diperbaharui lagi. Supaya kita sempurna seperti Kristus. Jadi pakaian kita itu adalah pakaian Kristus. Nomor satu, kita harus dibaptis dulu. Dikubur bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua dosa, kutuk dosa kita, kutuk Adam dan Hawa, kutuk api neraka, dan kutuk kejahatan yang menguasai kita, dikubur bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus bangkit bersama dengan kita, menjadikan kita ini manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Nah, kita jadi manusia baru sesudah kita dibaptis selam. Sudah baptis selam, kita jadi manusia baru. Nah, sesudah jadi manusia baru, harus terus-menerus dibaharui lagi. Dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa segambar dengan Kristus. Agar kita bisa diangkat pada saat pengangkatan. Itu dia. Di dalam Titus pasal 3, ayat yang kelima. Titus pasal 3, 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali atau baptisan air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal soleh kita, tapi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah melalui satu permandian kelahiran kembali atau baptisan air. Jadi kita jadi manusia baru. Sesudah itu pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi sesudah kita dibaptis air, dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Kristus, jadi manusia baru, harus terus-menerus dibaharui Roh Kudus supaya kita bisa segambar dengan Kristus, bisa masuk surga. Kita harus berpakaian Kristus. Pakaian Kristus artinya pakaian dibaptis selam, sudah itu jadi manusia baru, lalu terus dibaharui Roh Kudus. Itu namanya pakaian Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dan 11. Kolose pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Tuh. Jadi sesudah kita jadi manusia baru, dibaptis air diselam, jadi manusia baru, kita harus terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus supaya kita segambar dengan halik Yesus Kristus.
Kita sebangga-gambar dengan Yesus Kristus. Pakaian kita pakaian Kristus. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tidak ada perbedaan suku bangsa. Orang bersunat atau orang tak bersunat, itu perbedaan tradisi. Orang barbar atau orang skit, itu perbedaan kebudayaan. Budak atau orang merdeka, itu perbedaan sosial. Tidak ada lagi itu. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kita jadikan satu. Pakaian kita satu. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yunani dan orang Yahudi. Perbedaan suku bangsa. Kita tidak boleh membedakan suku bangsa. Kita dalam Kristus satu. Orang bersunat atau tak bersunat, itu perbedaan tradisi. Tradisi sunat. Tidak ada lagi. Dalam Kristus semua jadikan satu. Orang barbar atau orang skit. Orang barbar atau skit artinya perbedaan kebudayaan. Kebudayaan barbar dan kebudayaan skit. Tidak ada lagi perbedaan. Budak atau orang merdeka, itu perbedaan sosial. Tidak ada perbedaan orang kaya atau orang miskin. Tidak ada. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus mempersatukan. Kristus ada di dalam semua dan mempersatukan kita. Itulah namanya baju Kristus. Baju Kristus. Dalam Filipi, pasal yang ketiga ayat 10. Yang ku kehendaki, Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus bilang, yang ku kehendakilah satu, mengenal Yesus. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Jadi kita harus mengenal Roh Kudus. Yang ketiga, mengenal persekutuan dan penderitaan Kristus. Artinya kita rela menderita karena nama Yesus, karena firman Tuhan. Itu yang kita harus rindukan itu. Paulus bilang, itu yang aku rindukan. 3 hal. Makanya kita harus diproses oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa mengenal Yesus. Berpakaian. Yang sungguh-sungguh diproses oleh Tuhan. Seperti katakan di dalam perumpamaan, ya. Ulat masuk dalam kepompong, kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Ya, perhatikan sikap ulat. Ulat itu karakternya menjijikkan, merusak tanaman. Ya, merusak tanaman, menjijikkan, tidak senang. Ya, itulah sifat ulat, karakter ulat itu. Tapi waktu ulat masuk ke dalam kepompong sifat-sifatnya, karakter yang menjijikkan, yang merusak itu dimatikan dalam kepompong, dimatikan di dalam, dimatikan. Sesuai itu dia keluar menjadi apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu, semua orang senang kupu-kupu. Kupu-kupu terbang, waduh orang senang. Itu dia. Jadi kepompong itu ada apa? Gereja pemulihan. Gereja pemulihan. Orang tadinya jahat, ya, penuh dengan kejahatan, kenajisan, penuh dengan dosa. Tapi waktu masuk gereja pemulihan, di dalam gereja pemulihan dia mendengar firman Tuhan yang keras, menempelak dia. Sesudah itu dia diurapi Roh Kudus terus-menerus. Gereja pemulihan itu gereja pemulihan Roh Kudus. Jadi orang masuk gereja pemulihan itu terus-menerus diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mematikan semua kedagingan dan sifat duniawi kita dimatikan oleh Roh Kudus. Seperti tadi kepompong, ya. Jadi kepompong ini adalah gereja pemulihan. Di situ proses terjadi. Roh Kudus yang mematikan semua kedagingan. Nah, semua kedagingan kita, contohnya seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 9, 10 dan 11. Ini namanya sifat lama kita ini. Ini harus dimatikan. Paulus katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian
ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu, satu, disucikan, kamu telah dikuduskan, kedua, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Jadi kita ini disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus, Roh Allah. Itu dia, itu namanya pemulihan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita bersyukur. Yang bisa mematikan semua sikap kita itu adalah Roh Kudus. Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu orang Kristen hidup menurut daging, kedagingan, kamu akan mati. Berarti mati yang kedua berarti masuk neraka. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Baru kita sebut anak Allah. Jadi pada saat kita dipulihkan Roh Kudus mematikan semua kedagingan kita. Sifat lama kita dimatikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mematikan semua itu. Barulah kita disebut anak Allah. Baru kita bisa masuk surga. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau kita masih memiliki karakter sifat daging tadi, murka Allah turun pada kita, pasti masuk neraka. Makanya kita harus terus dipulihkan Roh Kudus supaya kita segambar dengan Kristus. 2 Korintus 3 ayat 16, 17, 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung itu tradisi. Jadi pada saat kita masuk GBI Pemulihan, kita diurapi Roh Kudus. Roh Kudus akan mematikan semua tradisi yang selama ini mengikat kita. Tradisi mengikat kita. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ada, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus mematikan semua kedagingan kita, sifat lama kita, sifat dunia dimatikan Roh Kudus. Roh Kudus memerdekakan kita. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus akan mengubah kita terus-menerus supaya kita segambar dengan Yesus Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu berarti proses. Roh Kudus akan memproses kita. Dia akan matikan semua sifat lama kita. Sifat daging dosa kita dimatikan Roh Kudus, diproses. Baru kita bisa segambar dengan Kristus. Dalam Yesaya 40 ayat 31. Burung Raja Wali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu dia. Jadi sayap Raja Wali itu adalah sayap kekuatan Roh Kudus yang membuat dia bisa terbang tinggi. Dia bisa mengatasi semua badai. Itu Raja Wali itu adalah burung yang paling istimewa. Kalau ada badai yang datang, semua burung sembunyi di batu. Karena badai besar sekali datang. Tapi Raja Wali tidak sembunyi. Malah dia melawan, dia masuk ke dalam badai itu. Dia terbang di dalam badai. Dia main-main dalam badai dengan kekuatan sayapnya. Dia bisa mengatasi semua badai itu. Itu melambangkan apa? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita seperti burung Raja Wali. Kita punya sayap Roh Kudus. Bisa mengatasi semua tantangan, masalah, pencobaan. Kita tidak mundur, kita maju. Akhirnya kita jadi menang. Itu dia. Jadi itulah sifat Raja Wali itu. Menghadapi tantangan badai, dia masuk ke dalam badai itu. Dia melawan badai itu. Dan dia menang karena kekuatan sayapnya. Kita juga harus punya sayap Roh Kudus. Kita terus mesti urapi dengan Roh Kudus.
supaya kita penuh Roh Kudus dan kita punya sayap Roh Kudus menghadapi semua masalah, tantangan, problem apapun, kita bisa atasi semua itu karena Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan kita. Maka orang yang diurapi Roh Kudus akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 27, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, Tuhan berikan kita kemenangan. Bahkan doa kita dijawab oleh Tuhan dengan kemenangan yang gilang gemilang, artinya menang terus. Seperti burung Raja Wali tadi, masuk menghadapi tantangan badai, dia menang terus, menang sampai lebih dari pemenang. Dia adalah pemenang luar biasa. Itulah Raja Wali. Seperti dikatakan dalam lagu ini. Mari kita nyanyikan bersama. Semua sudah tahu lagu ini ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Itu Raja Wali, kita terbang tinggi ya, dengan kekuatan Roh Kudus bersama dengan Tuhan. Kita mengatasi semua masalah, persoalan, tantangan apapun, kita atasi semua, kita menang lebih dari pemenang. Itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk firman-Nya yang berbicara kepada kita. Haleluya, hosana, hosana. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kasih karunia yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami, supaya kami semua memiliki baju Kristus, pakaian Kristus, yaitu pakaian yang dibaptis menjadi manusia baru dan terus-menerus dibaharui Roh Kudus, dipulihkan Roh Kudus. Kami memakai pakaian Kristus sehingga tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan antara suku bangsa. Tidak ada perbedaan antara tradisi. Tidak ada perbedaan antara kebudayaan. Tidak ada lagi perbedaan sosial, orang kaya atau miskin. Tidak ada. Tapi Kristus adalah segala-galanya. Kristus mempersatukan kita. We are one in the bond of love. Kita satu lahir dalam kasih. Kita satu lahir dalam kasih. Kita kasihnya Kristus. Roh kita bersatu. Kita bersyukur kita bersatu oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Roh Kudus yang dapat memulihkan kami semua sehingga kami memiliki pakaian Kristus, pakaian kasih, mempersatukan kami. Tidak ada lagi perbedaan di antara kami manusia, laki-laki dan perempuan, tidak ada. Kami satu, pakaiannya Kristus Yesus, pakaian urapan Roh Kudus. Kami jadi satu. Tidak ada perbedaan tradisi, tidak ada perbedaan kebudayaan, tidak ada perbedaan sosial. Kami ini satu. Tidak ada orang kaya miskin, kita semua satu. Kita satu dalam Kristus. We have joined our spirit. Kita satu roh kita in the spirit of God, dalam Roh Kudus. Kita satu dalam Roh. Kita lahir dalam satu kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita butuh urapan Roh Kudus supaya Roh Kudus terus memulihkan kita. Roh Kudus mematikan semua sifat lama kita, sifat kedagingan kita dimatikan Roh Kudus. Sifat dosa kita dimatikan Roh Kudus, supaya kita segambar dengan halik Yesus Kristus. Mari saudara, jemaat Tuhan, angkat tanganmu ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus yang akan mempersatukan kita, supaya kita jadi satu. Pada saat Tuhan datang di rumah kita semua diangkat karena kita punya pakaian Kristus. Angkat tanganmu ke atas. Pusatkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus yang akan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Pusatkan pikiran kepada Tuhan Yesus. Sekarang minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengurapi kita dengan Roh Kudus. Minta. Yesus bilang kalau kamu minta akan diberi.
Yesus bilang, apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus. Oh Yesus Kristus yang pada nama. Tuhan, Engkau melihat kami umat-Mu sama-sama angkat tangan. Kami haus rindu Tuhan Yesus untuk menerima baptisan Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus, menerima urapan Roh yang terbesar tidak terbatas, yang akan mematikan semua sifat karakter lama kami, sifat daging manusia kami. Dimatikan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah kami, membaharui kami menjadi manusia lain. Kami akan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Inilah pemahaman katakan, oh Roh Kudus mengalir pada kami saat ini. Matikan semua yang bukan daripada-Mu. Matikan semua sifat lemah kami Roh Kudus. Matikan Roh Kudus. Matikan dan ubah kami supaya kami segambar dengan hari Yesus Kristus. Inna pemahaman katakan siap menerima urapan yang terbesar Tuhan Yesus Kristus. Allah pemahaman Hosana, Hosana, Hosana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah pemahaman kata, lima nafa malah kata korena, urapan malah kata kada urapan menafa mana. Oh ya santana nama Hosana, Hosana. Elemen nafa malah kata nama. Iloi pemahaman tum empario semana. Inu pemahaman kata nama. Haleluya nama. Eramana pemofofan bah. Haleluya Hosana, Hosana. Inna pemahaman kata nama. Haleluya Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, haleluya, 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 haleluya. Amin. Angkat tetap tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain, memberikan pada kita karunia-karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, Tuhan berkati.